Banyak teman-teman yang mungkin ingin membuat video sinematik, tapi yang dihasilkan itu tidak memuaskan, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan kebutuhan penonton. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman harus mengetahui bahkan menguasai beberapa teknik ini. Oke teman-teman, Masri.WNG, kita kembali lagi di channelnya Masri.WNG. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya membuat video sinematik berdasarkan teknik-teknik yang memang ini harus diketahui, bahkan harus dikuasai. Sebelum kita bahas, jangan lupa teman-teman setelah melihat video ini, di komen, di like, dan di share juga. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe terlebih dahulu. Yang pertama adalah teknik framing. Teknik framing sudah saya bahas di video saya sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan pemanfaatan garis-garis yang muncul di HP teman-teman. Di kamera itu namanya grid, yang terbagi menjadi 9 kotak. Itu teman-teman gunakan itu untuk menentukan titik yang akan kita ambil itu di mana. Baru kita memulai dengan teknik-teknik yang lain. Kemudian manfaatkan garis-garis yang muncul di dalam frame. Seperti teman-teman ingin membuat video sinematik di jalan raya, berarti manfaatkan marka jalan. Atau teman-teman membuat sinematik yang melakukan shoot sebuah gedung, ya teman-teman coba perhatikan di gedung itu ada garis-garis enggak yang bisa dijadikan patokan untuk memulai sebuah video. Jangan sampai miring ke kanan atau ke kiri. Kemudian juga teman-teman bisa memanfaatkan objek-objek yang ada di sekitar itu menjadi frame-nya. Kalau misalnya ada sebuah pohon atau mungkin daun atau mungkin lampu taman atau mungkin apapun, itu bisa dijadikan sebuah framing agar video kita itu menjadi lebih menarik. Kalau teman-teman selama ini mengabaikan teknik itu, trik itu, teman-teman lakukan setelah melihat video ini. Nah, teknik yang kedua, kita tidak bisa mengabaikan yang namanya jenis shoot yang kita pakai apa, jenis shootnya apa, kemudian bahasa kameranya apa. Kalau misalnya teman-teman menggunakan jenis shootnya adalah close up, itu untuk apa, medium shoot itu untuk apa, kemudian wide shoot untuk apa. Nah, teman-teman bisa dikombinasikan dengan gerakan kamera atau mungkin bahasa kamera. Nah, bahasa kamera itu di dalam teknik pembuatan video itu bisa teman-teman gunakan adalah pan ya, panning, pergerakan kamera ke kanan dan ke kiri. Atau teman-teman gunakan tilt. Tilt itu pergerakan kamera dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas. Kemudian pergerakan kamera yaitu maju dan mundur yang disebut dolly. Pergerakan ini menjadi kunci utama ketika teman-teman ingin membuat video sinematik. Ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa diabaikan. Ketika teman-teman membuat sinematik, pergerakan kamera dan jenis shoot itu menjadi faktor yang paling dominan agar video teman-teman itu menjadi lebih baik lagi. Bagaimana caranya mengkombinasikan antara jenis shoot dan bahasa kamera? Itu memang kita harus mempunyai kreativitas yang cukup tinggi. Tapi teman-teman lakukan ini berulang-ulang. Triknya adalah ketika sudah menentukan titik shootnya, misalnya kita mengambil jenisnya adalah dimulai dari close up, kemudian pergerakan kamera selanjutnya adalah dolly. Teman-teman mulai dari close up, kemudian tarik ke belakang, pergerakan dengan sehalus mungkin, karena kunci utama dari video sinematik adalah pergerakan yang sangat halus. Jadi tidak asal bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau mungkin memutar, tapi pergerakan yang halus itu menjadi kunci utama dari video sinematik. Pergerakan kamera menjadi faktor yang sangat penting
ketika kita ingin membuat video sinematik tentunya. Bagaimana kita mengkombinasikan antara jenis shoot, misalnya medium shoot, kemudian pergerakan kameranya adalah tilt. Kuncinya adalah sehalus mungkin ya, kalau bisa kuat bisa ambil napas, karena video sinematik itu kan tidak lama, mungkin hanya 5 sampai 10 detik aja setiap shootnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, teman-teman kalau misalnya udah 7 detik dan itu hasilnya sudah bagus, teman-teman ganti angle yang berbeda, mungkin dari sudut pandang atas, sudut pandang bawah. Tidak bisa dihilangkan juga bahwa perangkat atau alat yang akan kita gunakan untuk membuat video sinematik itu juga menjadi faktor yang sangat penting. Maka teman-teman jika HP-nya yang standar saja, ya teman-teman bisa menggunakan gimbal atau tripod ataupun sejenisnya agar pergerakan itu menjadi halus. Kecuali HP teman-teman itu sudah ada aplikasi stabilisernya, itu mungkin bisa meminimalisir dari pergerakan kamera yang goyang. Tentunya kreativitas teman-teman di dalam menggabungkan antara jenis shoot dan bahasa kamera itu juga menjadi faktor yang penting banget. Walaupun HP kalian iPhone atau menggunakan kamera DSLR, tapi kalau kreativitas teman-teman memadukan antara jenis shoot tadi, kemudian bahasa kamera dan pergerakan kamera tidak selaras, maka juga hasilnya juga tidak baik. Nah, tipnya memang kita harus bisa-bisa memadukan pergerakan kamera dari kanan ke kiri, atas bawah, dan tentunya jenis shootnya yang kita ambil apa. Sudah punya gambaran bagaimana teknik framing itu digunakan, kemudian teknik pengambilan gambar seperti jenis shoot dan angle shoot serta bahasa kamera itu dikuasai, kemudian didukung oleh kreativitas yang cukup tinggi dari teman-teman ketika menggabungkan sebuah teknik-teknik tadi dan didukung dengan peralatan yang memadai, pasti hasilnya akan bagus dan nanti bisa dinikmati oleh penonton kita. Nah, teman-teman, sedikit gambaran bagaimana teknik-teknik yang teknik dasar ini harus dikuasai, harus diketahui teman-teman sebelum membuat video sinematik agar hasilnya lebih bagus lagi. Baik teman-teman, mohon maaf jika salah kata dalam penyampaian video kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin sudah mahir, sudah jago, sudah pro, dan sudah melihat video ini, teman-teman tambahkan di kolom komentar. Bantu teman-teman kita yang ingin terjun ke dunia konten kreator yang sedikit mungkin ingin membuat video sinematik, tapi bagaimana sih cara memulai membuat video sinematik? Teman-teman bisa dibagikan di kolom chat. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.